Hei ART miskin, udah aku bilang jauh-jauh sama mantanku ya. Sampai kapanpun kamu tuh gak akan pantas sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita muda yang hanya seorang asisten rumah tangga di sebuah rumah keluarga kaya yang sombong. Setiap hari ia dihina, direndahkan, bahkan dianggap tak pantas mengangkat wajahnya di hadapan majikannya, seorang wanita CEO muda yang angkuh dan sombong. Hingga saat wanita ART itu menikah dengan seorang polisi muda yang tampan, mantan kekasih dari majikannya sendiri. Sebuah insiden memalukan terjadi. Di hari suci itu, air kemberan disiramkan ke tubuh wanita ART tersebut. Karena majikannya tak terima dan menuduh wanita ART itu dengan sengaja merebut mantan kekasihnya. Namun, 6 bulan kemudian, kantor milik wanita CEO muda itu tiba-tiba digusur. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Namaku Siti, usiaku 24 tahun. Dan hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, aku bangun pukul 4 pagi di rumah besar, yang dinginnya selalu menusuk tulang. Rumah milik keluarga Ratna. Keluarga yang hidup dengan segala kemewahan. Keluarga yang tidak pernah lupa memberitahuku setiap pagi dan sore betapa rendahnya aku di mata mereka. Bahwa aku cuma pembantu. Cuma seorang perempuan yang katanya pantasnya tinggal di kandang ayam, bukan di pavilion kecil di belakang rumah megah ini. Aku menyikat lantai marmer ruang tengah sambil menunduk. Tanganku bergerak otomatis. Sudah 2 tahun aku bekerja di sini. Sudah ribuan kali aku dengar kalimat-kalimat seperti, Siti, bersihinnya yang benar, itu debu masih nempel. Aduh, kenapa sih aku harus tinggal serumah sama pembantu bau lumpur kayak kamu? Kalau bukan karena kasihan, kamu udah dari dulu aku usir. Itu suara Ratna, seorang wanita muda yang disebut-sebut sebagai CEO termuda di Jakarta. Cantik, pintar, kaya raya, tapi mulutnya bisa lebih tajam dari pecahan kaca. Dan yang paling membuatku selalu harus menggigit bibir agar tak menangis adalah ketika ibunya ikut campur. Makanya Ratna, kamu tuh harus nikah sama orang sekasta, biar gak kayak dia. Bikin malu aja. Si pembantu ini sudah cukup numpang hidup di rumah kita. Jangan sampai dia numpang hidup di keluarga kita juga. Mereka tak tahu, aku mendengar semuanya. Tapi aku diam. Aku tetap menunduk, menyapu, memasak, mencuci baju mereka, membersihkan toilet mereka, bahkan mengelap sepatu mereka dengan tangan kosong. Bukan karena aku tidak punya harga diri, tapi karena aku tahu, bukan mereka yang akan menentukan siapa aku di masa depan. Yang paling membuat mereka jengkel adalah saat Fatar, seorang polisi muda yang dulu pernah dekat dengan Ratna, datang ke rumah itu dan lebih memilih bicara denganku. Waktu itu aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, dengan kaos coklat pudar dan celana jeans hitam robekku yang sederhana. Rambutku diikat seadanya, wajahku tanpa makeup. Tapi Fatar berdiri di depanku, dengan senyum yang tidak aku mengerti artinya. Kamu Siti? Ya, aku hanya mengangguk. Aku sudah lama dengar kamu kerja di sini, tapi aku gak nyangka kamu sekuat ini. Aku terdiam. Dia menatapku dalam, lalu bilang, kalau suatu hari aku ajak kamu pergi dari sini, kamu mau? Aku berpikir itu cuma candaan, tapi sorot matanya begitu serius. Dan sejak hari itu, semua penghinaan berubah menjadi amarah. Ratna, ibunya, adik-adiknya, mereka semua mulai lebih kejam dari biasanya. Tiap pagi mereka sengaja menumpahkan kopi di lantai yang baru saja aku pel. Tiap malam mereka membuang sampah di dekat kasurku.
Bahkan ada hari ketika mereka menertawaiku karena hanya makan nasi dan sambal garam. Tapi aku tetap bertahan. Aku tidak tahu kenapa aku terus bertahan di rumah ini. Mungkin karena aku sedang menunggu waktu. Menunggu saat dimana semua tawa mereka akan berhenti. Dan semua hinaan akan berubah menjadi permintaan maaf yang terlambat. Tapi aku tak menyangka waktu itu ternyata datang terlalu cepat. Hari saat Fatar mengutarakan niat seriusnya. Dan semua kebencian di rumah ini meledak tak terkendali. Hari itu langit mendung. Tapi di hatiku ada sedikit cahaya yang sulit aku sembunyikan. Fatar datang bersama orang tuanya. Duduk di ruang tamu yang biasanya menjadi tempat cemoohan untukku. Tapi kali ini aku yang disuguhkan teh. Aku yang diminta duduk berdampingan. Dan aku yang diperkenalkan sebagai calon istrinya. Wajah ibunya begitu hangat. Fatar bilang, "Kamu perempuan yang sopan, kuat, dan jujur. Itu sudah lebih dari cukup," katanya pelan sambil menggenggam tanganku. Tapi tak semua orang di rumah itu menyukai pemandangan ini. Di balik tembok kamar sebelah, Ratna mendengus keras. Ibunya, Bu Melani, membanting pintu kamar dan berteriak, "Gila, kamu mau nikah sama pembantu rumah ini?" Fatar berdiri perlahan, tetap tenang. "Iya Bu, saya sudah mantap. Siti, bukan seperti yang kalian kira. Dan saya tidak butuh persetujuan kalian." Tangan Ratna mengepal, matanya merah. Wajahnya seperti api yang menyala tanpa bisa dipadamkan. "Kamu sadar gak sih Fatar? Dia itu bekas nyuci pakaian dalamku. Bekas nyapu WC di rumah ini. Dan sekarang kamu mau nikah sama dia?" Kalimat itu membuat hatiku sakit. Tapi aku menahan air mata. Aku sudah terlalu sering mendengar kata-kata seperti itu. Tapi Fatar justru mendekatiku dan menggenggam tanganku di depan mereka semua. Saya akan menikahi dia. Dengan atau tanpa restu dari keluarga Ratna. Suasana berubah tegang. Ibunya Ratna menunjuk wajahku, lalu berkata dengan keras, "Kalau kamu masih tinggal di rumah ini sampai hari pernikahanmu, maka kami anggap kamu pengkhianat." Aku hanya mengangguk. Dan malam itu, aku kemasi semua pakaianku dalam satu tas kecil. Kaos coklat pudar yang sering aku pakai, celana jeans hitam robek yang menjadi saksi kerja keras. Semuanya masuk ke dalam koper kecil warisan almarhum ayahku. Sebelum pergi, aku menatap pavilion kecil tempatku tidur selama 2 tahun terakhir. "Terima kasih," bisikku pelan, pada tembok yang diam-diam pernah menyaksikan air mataku. 3 minggu kemudian, hari itu datang, hari pernikahan. Aku mengenakan gaun putih sederhana yang disumbangkan oleh Ibu Fatar. Hijabku pun sederhana, tapi aku merapikannya sebaik mungkin. Meski tak semewah pengantin pada umumnya, aku merasa cukup. Karena aku menikah bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijalani. Dan tepat saat pedang pora dibuka untuk kami berdua, di saat Fatar menggandeng lenganku dengan bangga, dan semua mata menatap kami berjalan. Seseorang berlari dari arah kanan. Langkahnya cepat. Tangannya membawa sebuah ember hitam. Wajahnya penuh amarah. Mulutnya penuh ejekan. "Dasar wanita murahan. Kamu rampas laki-laki yang bukan kelasmu." Itu Ratna. Dan sebelum aku sempat menoleh, satu ember air hitam busuk disiramkan ke tubuhku. Gaunku basah seketika. Hijabku lepek. Wajahku penuh cairan yang bau dan menjijikkan. Tamu-tamu teriak kaget. Semua terdiam dalam beberapa detik. Dan aku berdiri membeku. Di tengah sorot mata semua orang. Dengan air mata yang tak mampu kutahan lagi. Ratna berdiri dengan angkuhnya di ujung jalur pedang pora. Tertawa keras sambil berkata, "Ini akibatnya kalau pembantu sok jadi pengantin." Aku nyaris roboh. Fatar langsung memelukku dan menutupi tubuhku dengan jasnya. Ia menatap Ratna, wajahnya dingin. Tapi suaranya tegas. "Mulai hari ini, kamu tidak hanya kehilangan aku, tapi juga harga dirimu sendiri." Dan hari itu, dunia tahu.
Tapi itu belum apa-apa, karena 6 bulan setelahnya, Ratna akan tahu rasa yang sebenarnya. Di saat semua hartanya berdiri di atas tanah milik seorang pembantu yang pernah dia hina. Setelah kejadian penyiraman itu, aku menghilang dari kehidupan sosial. Tidak muncul di media, tidak muncul di lingkungan tempatku dulu bekerja. Aku dan Fatar memilih tinggal di sebuah rumah sederhana, jauh dari pusat kota. Tapi luka di hati tidak semudah itu sembuh. Setiap malam, aku masih teringat bau busuk air yang disiramkan ke tubuhku. Masih terbayang sorak-sorai tertahan dari sebagian tamu yang tak suka aku menikahi pria terhormat seperti Fatar. Tapi Fatar tak pernah berubah. Setiap pagi ia menyuapiku roti hangat sambil berkata, "Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menulis ulang masa depan." Kalimat itu menjadi doaku setiap hari. Sampai akhirnya, pada bulan ke-6 pernikahan kami, Fatar pulang membawa sebuah map coklat tebal. Ia duduk di meja makan, menatapku dalam-dalam. "Siti, kamu ingat tanah peninggalan ayahmu di daerah Serpong?" Aku mengangguk pelan. Dulu tanah itu dijual murah ke perusahaan asing. Tapi ternyata, setelah dicek ulang oleh bagian pertanahan dan legal internal kepolisian, transaksi itu ilegal. Perusahaan itu digugat, dan yang menang adalah pihak ahli waris. Aku mulai terdiam, jantungku berdetak kencang. Dan karena ahli waris satu-satunya adalah kamu, maka kamu kini menjadi pemilik sah atas lahan seluas 7 hektar. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tahu nggak Siti, kantor pusat milik Ratna dibangun di atas lahan itu, termasuk rumah mewah mereka yang kamu bersihkan dulu. Aku menjatuhkan sendok di tanganku. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena antara tak percaya dan lega. Dan sekarang, lanjut Fatar, semua surat resmi ini sudah atas nama kamu. Tanah itu milikmu. Aku gemetar, bukan karena ingin membalas, tapi karena dalam diam Allah menunjukkan keadilannya. Fatar menggenggam tanganku. "Kamu ingin lakukan apa sekarang?" Aku menatap keluar jendela. Udara pagi itu terasa lain, lebih ringan. Tapi hatiku belum tenang, karena aku tahu belum selesai. Aku harus datang ke sana, bukan untuk membalas, tapi untuk berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, sebagai pemilik tempat yang dulu menjadi saksi aku dihina dan diludahi. Dan hari itu pun datang. Aku mengenakan setelan sederhana berwarna pastel. Bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri tidak harus dibungkus kemewahan. Aku dan Fatar datang ke kantor pusat milik Ratna. Aku membawa dokumen asli kepemilikan tanah dan pengantar resmi dari pihak berwenang. Begitu turun dari mobil, semua mata menatapku. Beberapa mengenaliku. Beberapa berbisik, "Itu kan pengantin yang dulu disiram air kotor." Aku berjalan pelan menuju meja resepsionis. "Permisi, saya ingin bertemu dengan Ibu Ratna." Resepsionis memandangi wajahku dengan bingung. Tapi setelah melihat surat dan cap resmi, dia berdiri tergesa dan mengantar kami naik ke lantai atas. Di ruang besar berhias marmer, Ratna sedang duduk dengan elegan. Wajahnya tak berubah, masih angkuh. Tapi ketika melihatku masuk bersama petugas, ia langsung berdiri kaget. "Apa kamu lagi?" Aku hanya tersenyum. Petugas itu menjelaskan pelan, namun tegas. "Ibu Ratna, seluruh area gedung ini dibangun di atas lahan milik Ibu Siti. Berdasarkan keputusan hukum terbaru, Ibu Siti berhak atas pengelolaan penuh atau pengosongan bangunan dalam waktu yang ditentukan." Ratna tercekat. "Apa? Itu tidak mungkin. Kami sudah lama punya tempat ini." Petugas menunjukkan dokumen hukum. Semua tertulis jelas, termasuk akta kepemilikan lama dan yang sudah diperbarui atas namaku. Ratna duduk lemas. Ibunya masuk ke ruangan, hendak memarahi, tapi langsung terdiam melihatku. Matanya membelalak. Aku berdiri di depan mereka. Dulu aku berdiri sambil membawa kain pel. Sekarang aku berdiri sebagai pemilik tempat ini. Dan untuk pertama kalinya, mereka semua menunduk.
Hari itu, berita tentang pengambil alihan lahan Ratna menyebar begitu cepat. Beberapa media online menuliskan judul besar, CEO muda kehilangan kantor. Gara-gara lupa cek status tanah. ART dulu dihina, kini miliki lahan kantor mewah. Sementara itu, di rumah tempat aku dulu bekerja, tempat aku pernah disiram, ditertawakan, dan dijadikan bahan hinaan setiap hari, terjadi kegemparan. Bu Melani, Ibu Ratna, menangis di meja makan. Waktu itu aku sudah bilang, jangan terlalu kasar sama dia. Tapi kamu malah nyiram dia, kayak binatang di hari pernikahannya. Ratna menggebrak meja. Dia itu bukan siapa-siapa, Bu. Dia cuma pembantu. Mana mungkin bisa beli tanah seluas itu? Tapi semua surat itu tidak bohong. Bahkan sertifikat rumah tempat mereka tinggal pun berdiri di atas lahan yang telah sah atas namaku. Beberapa hari kemudian, aku datang ke rumah itu. Bukan untuk mengusir mereka, bukan pula untuk balas dendam, tapi untuk menuntaskan luka yang pernah ada. Aku berdiri di halaman depan, memakai pakaian yang berbeda dari dulu. Bukan kaos pudar dan celana sobek, tapi gamis sederhana warna krem dan kerudung panjang yang rapi. Aku tak ingin terlihat mewah, tapi cukup layak untuk menunjukkan bahwa aku bukan lagi orang yang sama. Ratna muncul dari pintu utama dengan wajah panik. Di belakangnya, adik-adiknya mengintip. Ibunya berdiri di tengah lorong, seperti tak percaya aku benar-benar datang. "Apa maksudmu kesini?" tanya Ratna dengan suara meninggi. Aku membuka map di tanganku dan menyerahkan satu lembar surat pengosongan rumah dari pihak berwenang. Ratna membaca cepat, lalu wajahnya memucat. "Kamu serius? Kamu mau ambil rumah ini juga?" Aku menatapnya tenang. Tanah ini milik almarhum ayahku. Dulu kami jual karena keadaan. Tapi ternyata Allah mengembalikannya padaku saat aku sudah siap menjaganya. Ratna terdiam. Bu Melani mendekat pelan. Tangannya bergetar saat menyentuh lengan Ratna. "Ratna, cukup. Sudah cukup semua kesombongan ini." Aku memutar pandangan. Di sudut ruangan, aku melihat pel lantai yang dulu sering kugunakan. Masih ada di sana, disandarkan di dekat rak sepatu. Aku pernah memel lantai itu sambil menangis. Pernah tertidur di belakang kulkas karena kelelahan. Pernah makan di lantai dapur karena tidak boleh duduk di meja makan. Semua itu tak pernah mereka ingat, tapi aku ingat. Dan hari ini, aku memaafkan. Aku beri waktu 2 minggu, ucapku pelan. Bukan karena aku ingin kalian menderita, tapi karena aku ingin kalian belajar. Bahwa tidak semua orang yang terlihat kecil akan selalu rendah. Tidak semua orang yang diam akan tetap tertindas. Ratna menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi mulutnya tak mampu berkata apapun. Aku melangkah pergi. Langkahku tenang. Tapi dadaku bergetar hebat. Setelah 2 tahun penuh hinaan, setelah air kotor disiramkan di atas kepalaku, hari ini aku berjalan pulang. Bukan sebagai ART, tapi sebagai pemilik rumah yang pernah mengusirku. Dan semua orang terdiam menyaksikannya. Beberapa hari setelah pengambil alihan rumah Ratna, suasana media sosial masih ramai. Nama Siti binti Marzuki yang dulu hanya dikenal sebagai pembantu rumah tangga, kini menjadi perbincangan publik. Banyak yang membuat video reaksi, banyak pula yang mengungkit kembali momen penyiraman saat pernikahanku. Cuplikan video itu saat Ratna menyiramkan air kotor ke tubuhku dengan wajah penuh kebencian, tersebar kemana-mana. Tapi yang membuat semua orang terdiam adalah bagian saat aku tetap berdiri tegak, meski gaun pengantinku basah dan menjijikkan. Sambil menatap tanah, aku berkata, "Aku tidak akan membalas, tapi Allah akan tunjukkan siapa yang sebenarnya kotor." Kalimat itu menjadi kutipan viral, dicetak di kaos, dijadikan wallpaper. Tapi bagiku, itu bukan kemenangan, itu adalah pelajaran. Di rumah baruku, aku duduk di ruang tamu bersama Fatar. Ia membaca koran yang memuat berita tentang Ratna dan keluarga yang segera harus pindah karena tidak mampu membayar sewa lahan baru.
Aku hanya diam, menatap keluar jendela. Ada suara dalam diriku yang belum tenang, karena ada seseorang yang belum aku temui. Seseorang yang dulu paling sering menghina, tapi juga diam-diam pernah menaruh iba. Adik Ratna, namanya Ika. Gadis usia 19 tahun yang dulu sering melempar tatapan sinis, tapi pernah juga memberiku kue saat aku sakit. Dan benar saja, malam itu pintu rumahku diketuk pelan. Saat kubuka, Ika berdiri di sana, masih dengan seragam SMA-nya yang kini tampak lusuh. Matanya sembab, bibirnya bergetar. Aku cuma mau bilang, maaf Kak Siti. Aku terdiam. Ika menunduk dalam. Aku tahu aku jahat. Aku ikut menertawakan kakak. Tapi aku selalu iri. Karena meskipun kakak dihina, kakak tetap baik, tetap kuat, tetap sabar. Aku menarik napas dalam. Ika, bukan salahmu. Kau hanya tumbuh di rumah yang salah. Ia menangis di pelukanku malam itu. Bersimpuh dan meminta maaf, sambil berkata bahwa keluarganya kini hancur bukan karena aku, tapi karena kesombongan mereka sendiri. Setelah Ika pulang, aku duduk lama di musala kecil rumahku. Kupandangi langit malam dan kuteteskan air mata. Ya Allah, Engkau maha membalikkan keadaan. Dalam hati, aku tahu, cerita ini belum benar-benar selesai. Karena hidup bukan hanya tentang membalas, tapi tentang bagaimana kita tetap menjaga hati saat kekuasaan itu ada di tangan kita. Dan keesokan harinya, aku membuat keputusan besar. Aku menulis satu surat, ditujukan kepada Ratna dan keluarganya. Isinya sederhana, tapi satu kalimatnya membuat mereka semua bergetar saat membacanya. Tanah ini milik saya, tapi kalian tetap manusia. Saya akan bebaskan rumah itu dari biaya sewa. Bukan karena kalian keluarga, tapi karena saya ingin mengakhiri lingkaran kebencian. Tak ada balasan, tak ada tepuk tangan, tak ada berita di media. Tapi aku tahu, saat surat itu dibaca, di ruang makan yang dulu menjadi tempat tawa ejekan, hari itu, semua tawa berubah menjadi sunyi. Dan di sunyi itulah, biasanya, manusia mulai mengerti arti sebuah penyesalan. Hari-hari setelah surat itu dikirim, hidupku berjalan tenang. Tanpa dendam, tanpa amarah yang membara. Karena bagiku, luka masa lalu sudah cukup menjadi pelajaran, bukan alasan untuk menyakiti balik. Tapi dunia terus memperbincangkannya. Seseorang yang dulunya pembantu rumah tangga, kini menjadi pemilik lahan elit di tengah kota. Aku tak butuh popularitas, tapi aku tak bisa menahan saat media mulai mengetuk pintu rumahku. Seorang jurnalis wanita muda datang dengan mata berkilat dan suara bergetar. Ia mewakili sebuah media besar dan berkata, "Mbak Siti, boleh kami wawancara sebentar? Kami ingin tahu bagaimana rasanya dibalikkan dari orang yang dihina menjadi pemilik segalanya." Aku hanya tersenyum pelan. Yang saya rasakan biasa saja. Dia tampak bingung. Maksudnya, bukankah ini saat pembuktian, pembalasan, menunjukkan bahwa mereka salah? Aku menggeleng. Yang saya inginkan sejak awal, bukan untuk dianggap benar. Saya cuma ingin hidup layak, disapa sebagai manusia. Dan ketika semua sudah saya dapatkan, saya tak perlu lagi membuktikan apapun. Wawancara itu tak panjang, tapi dampaknya luar biasa. Judul berita hari itu adalah ART ini balas dengan maaf, bukan dendam. Dan dari situ, tawaran mulai berdatangan. Undangan seminar motivasi, program CSR perusahaan besar, sampai tawaran untuk menjadi duta pemberdayaan perempuan. Tapi aku tolak semuanya. Aku bukan pahlawan. Aku hanyalah seorang anak desa yang pernah menyikat lantai rumah orang, yang pernah tidur di balik dapur, yang pernah makan sambal garam karena gaji belum turun, dan kini hanya ingin hidup tenang bersama suamiku. Fatar pun tetap sama. Ia tak pernah menjual kisah kami. Ia tetap menjadi polisi, pulang dengan seragam penuh debu dan wajah letih, tapi selalu menyapaku dengan senyum hangat saat masuk rumah. Sore itu, aku membuatkan teh panas di teras. Langit mendung. Angin berembus pelan. "Fatar,"
bisikku. Kau tahu, aku sering mimpi buruk. Aku kembali ke rumah itu, disiram lagi, ditertawakan lagi. Fathar menoleh, matanya lembut. Tapi itu cuma mimpi, Siti. Kau sudah bangun, dan sekarang semua itu cuma bayangan. Aku mengangguk. Air mataku menetes. Karena meski sudah menang, luka tetaplah luka. Bekasnya mungkin sembuh, tapi perihnya masih sesekali datang saat malam sepi. Tapi yang membedakan adalah, kali ini aku tak sendiri. Ada cinta yang menjaga. Ada keberanian yang tumbuh dari penderitaan. Dan di hari itu, satu kejadian kecil mengubah segalanya. Seorang tukang berseragam oranye mengetuk gerbang rumah. "Permisi, Bu. Saya dengar Ibu Siti tinggal di sini." Aku keluar, dan ia menyodorkan secarik kertas. "Saya dulu kerja di proyek pembangunan kantor milik Ibu Ratna. Saya cuma mau bilang, waktu saya kerja dulu, saya sering lihat Ibu diperlakukan enggak baik. Tapi saya enggak bisa bantu." Aku terdiam. Ia melanjutkan, "Melihat Ibu sekarang, bikin saya yakin bahwa sabar itu gak pernah sia-sia." Aku mengangguk pelan. Tangan kami berjabat. Dan sore itu bukan cuma teh yang terasa hangat, tapi juga hatiku. Karena kini aku tahu, aku sudah menang. Bukan karena punya segalanya, tapi karena sudah tak perlu membalas siapa-siapa. 3 bulan telah berlalu sejak rumah keluarga Ratna resmi berada di bawah perlindungan hukum baruku. Mereka masih tinggal di sana. Bukan karena aku lemah untuk menggusur, tapi karena aku memilih jalur yang tak biasa, memperlihatkan kekuatan lewat ketenangan. Tapi sebuah surat resmi datang pagi itu. Surat dari kantor kelurahan. Ternyata dalam waktu dekat akan diadakan sebuah acara pengakuan hak tanah dan warisan warga. Sebuah forum resmi, terbuka, dan akan dihadiri tokoh-tokoh daerah serta para pemilik lahan penting. Panitia meminta aku hadir, karena aku adalah pemilik baru atas lahan terbesar di kawasan elit itu. Awalnya aku enggan, tapi Fathar menggenggam tanganku dan berkata, "Inilah saatnya. Bukan untuk pamer, tapi untuk berdiri. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu tidak lagi hidup di bawah." Hari itu pun tiba. Aku mengenakan setelan pastel rapi, tanpa perhiasan mencolok. Hijabku dililit sederhana. Aku berjalan ke aula pertemuan dengan langkah ringan. Namun hatiku berdebar lebih keras dari biasanya. Karena aku tahu, Ratna akan ada di sana. Dan benar saja. Duduk di barisan tengah dengan pakaian formal yang mulai tampak usang, Ratna menunduk saat melihatku melangkah masuk. Beberapa orang menoleh, berbisik pelan. "Itu Siti kan? Yang dulu pembantu rumah tangga. Dia yang disiram pas nikahan." Aku tetap tersenyum. Aku duduk di deretan depan. Petugas dari BPN memanggil satu persatu pemilik tanah untuk naik ke podium. Saat namaku disebut, aula itu mendadak hening. Siti binti Marzuki, pemilik sah atas lahan 7 hektar di kawasan Bintara. Aku naik ke atas panggung. Lalu, seseorang dari belakang ruangan tiba-tiba berdiri. Ratna. Wajahnya tegang, matanya basah. Ia melangkah maju, melewati barisan kursi, dan langsung berdiri di hadapanku yang sedang memegang mikrofon. Semua mata menatap. Semua mulut menahan napas. Ratna memandangku dengan suara yang akhirnya lirih. "Aku mau bicara." Aku mengangguk pelan. Ratna mengambil napas. Tangannya gemetar. Aku tahu, selama ini aku kejam, sombong, meremehkanmu. Bahkan, mempermalukanmu di hari yang harusnya jadi hari bahagia. Dan sekarang, aku cuma mau minta satu hal. Ia menarik napas berat, lalu bersimpuh di hadapanku. Semua terkejut. Beberapa orang berdiri. Kamera dari wartawan mulai mengarah. Tapi suasana tetap hening. Dengan suara lirih, Ratna berkata, "Maafkan aku, Siti. Aku tak pernah menyangka orang yang kuanggap hina justru yang paling memanusiakan aku sekarang." Aku menatapnya.
Ada air mata yang jatuh dari pelupuk mataku, tapi bukan karena dendam yang terbalaskan, melainkan karena aku tahu dibutuhkan keberanian luar biasa untuk melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Aku membantu Ratna berdiri, lalu kudekap dia pelan sambil berbisik, "Yang sudah lalu, biarlah berlalu. Hari ini kita berdiri sama tinggi, bukan karena aku naik, tapi karena aku memilih untuk tak menjatuhkanmu." Suara tepuk tangan menggemuruh, tapi yang paling keras adalah suara dari dalam diriku sendiri, yang selama ini diam, yang selama ini menahan luka, dan akhirnya bisa berkata, "Aku tidak lagi takut berdiri, karena aku sudah tahu, aku punya harga diri." 3 hari setelah acara penghormatan hak tanah itu, aku menerima satu surat undangan pribadi. Kertasnya wangi. Amplopnya berwarna gading dengan tinta emas di sudut kanan atas. Pengirimnya mengejutkan. Yayasan Kemuliaan Perempuan Nusantara. Sebuah lembaga yang berfokus pada pemberdayaan perempuan miskin dan korban kekerasan verbal serta diskriminasi. Isi undangan itu sederhana namun menyentuh. "Kami percaya kisahmu bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang bagaimana martabat dijaga dengan kepala tegak. Kami mohon, jadilah inspirasi." Aku termenung, lama. Bukan karena takut bicara di depan orang banyak, tapi karena aku tahu jika aku melangkah ke sana, berarti aku membuka kembali luka-luka yang sudah berusaha aku tutup. Tapi Fathar, seperti biasa, menemaniku diam. Lalu berkata, "Siti, kamu bukan hanya penyintas. Kamu cahaya. Dan sekarang, banyak orang masih hidup di lorong gelap yang pernah kamu lewati dulu." Kata-katanya menusuk perlahan, tapi hangat. Akhirnya, aku datang ke acara itu. Berlangsung di sebuah gedung tinggi, tak jauh dari pusat kota. Ironisnya, hanya berjarak 1 blok dari gedung kantor Ratna yang kini dalam proses renovasi. Setelah bangunan itu dialihfungsikan menjadi pusat pelatihan kerja untuk perempuan dari kalangan tidak mampu. Permintaanku pribadi, bukan sebagai hukuman untuk Ratna, tapi sebagai bentuk perubahan nyata, karena aku tahu rasanya diludahi saat sedang berjuang. Aku naik ke atas podium kecil, dengan mikrofon yang sedikit goyang di depanku. Ruangan itu penuh dengan perempuan, sebagian berpakaian sederhana, sebagian datang sambil menggandeng anak, sebagian lagi dengan mata yang sama seperti dulu aku punya, mata penuh luka yang dipaksa tegar. Aku membuka suara. "Namaku Siti. Dulu aku membersihkan lantai orang lain, disiram air kotor, dimaki karena statusku. Hari ini, aku berdiri di atas lantai yang sama. Tapi bukan lagi sebagai pel. Aku berdiri sebagai pemilik ruangan. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku tidak membalas dengan kebencian. Aku hanya berjalan, terus berjalan. Meskipun setiap langkah terasa berat." Beberapa orang mulai menangis. Aku lanjutkan, "Kita mungkin tak punya uang, tak punya gelar, tapi kita punya hati. Dan kalau hati kita jujur, Allah akan angkat derajat kita. Bukan karena kita minta, tapi karena kita layak." Tepuk tangan mengalir, bersamaan dengan air mataku yang jatuh pelan. Setelah turun dari panggung, seorang ibu tua menghampiriku. Tangan dan bajunya lusuh. Ia mencium punggung tanganku sambil berkata, "Aku gak tahu siapa kamu dulu, Nak. Tapi kamu sekarang adalah suara kami semua." Aku memeluknya erat. Bersyukur bukan karena kekayaan, tapi karena Allah izinkan aku menjadi bukti bahwa siapapun bisa berdiri kembali, bahkan setelah dihancurkan berkali-kali. Saat pulang, aku melewati trotoar yang dulu biasa kulewati naik angkot. Dulu aku jalan menunduk, malu dengan seragam ART dan bau deterjen di tanganku. Tapi kali ini, aku berjalan dengan tegap. Bukan karena aku ingin dilihat, tapi karena aku sudah tidak takut lagi menjadi diriku sendiri. Dan di balik semua itu, ada lantai yang dulu kupel,
yang kini jadi pijakan bagi puluhan orang lain untuk bangkit. Karena kadang tempat terendah yang pernah kita injak adalah awal dari tempat tertinggi yang akan kita capai. Sore itu langit tampak jingga, seakan menurunkan selimut damai setelah sekian lama badai berhembus. Aku berjalan pelan di lorong rumah tua yang pernah jadi tempat semua kenangan pahit menumpuk. Rumah keluarga Ratna. Tapi kali ini, rumah itu tak lagi megah. Banyak perabot telah dibawa keluar. Lukisan mahal dilepas dari dinding. Karpet Turki digulung dan ditumpuk di pojok ruangan. Karena hari ini adalah hari terakhir mereka di rumah itu. Aku datang bukan untuk menyaksikan kejatuhan mereka. Aku datang karena Ratna sendiri yang mengundangku. Dengan tulisan tangan di secarik kertas, "Kalau kamu mau datang, aku ingin kamu melihat sendiri apa yang akhirnya kupahami. Bahwa dulu aku buta, tuli, dan sombong. Tapi sekarang, aku ingin belajar menjadi manusia." Saat aku masuk ke ruang tengah, Ratna duduk di sofa polos. Bukan lagi sofa beludru emas yang dulu biasa ia duduki dengan angkuh. Tak ada riasan tebal di wajahnya. Tak ada gaun mewah membungkus tubuhnya. Hanya Ratna yang akhirnya tampil sebagai manusia biasa. Ibu sudah pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, katanya lirih, tanpa tatap mata. Ika sudah mulai bekerja di toko kecil. Aku sedang cari kerja juga, tapi belum ada yang terima. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. Sunyi, tak ada yang terburu-buru bicara. "Aku tahu, aku pernah menghancurkan kamu," lanjutnya. Tapi ternyata, orang yang aku rendahkan itu justru yang menolongku diam-diam. Aku menatapnya. Perlahan kuangkat tangan dan kusodorkan selembar map biru. Ratna menatap heran. "Apa ini?" "Surat izin dan pengelolaan bangunan," jawabku. Aku mengubah bangunan rumah ini jadi pusat pelatihan keterampilan perempuan, seperti rencanaku dengan kantor dulu. Tapi, aku ingin kamu yang kelola. Kamu yang pimpin. Matanya membelalak. Apa? Aku tahu kamu pintar. Kamu dulu CEO. Kamu punya pengalaman. Sekarang, waktunya kamu pakai semua itu. Bukan untuk menindas, tapi untuk mengangkat. Ratna langsung menangis. Tertunduk di hadapanku. Suaranya tercekat. "Kenapa kamu masih beri aku kesempatan setelah semua yang kulakukan padamu?" Aku menarik napas panjang. Karena aku tahu semua orang bisa berubah, termasuk aku, termasuk kamu. Ia menangis makin keras. Hari itu bukan hanya rumah yang berubah fungsi, tapi juga jiwa-jiwa yang pernah dipenuhi kesombongan dan luka. Dan 1 minggu kemudian, rumah itu resmi dibuka kembali. Kini bernama Rumah Kedua, sebuah tempat pelatihan gratis bagi perempuan dari keluarga tidak mampu. Aku duduk di kursi belakang saat acara peresmian. Di atas panggung, Ratna berdiri mengenakan kemeja sederhana dan celana bahan. Ia bicara di depan puluhan orang yang ingin belajar menjahit, memasak, dan mengelola usaha kecil. Dan kalimat pembukanya, "Mungkin saya dulu adalah orang yang paling sombong di kota ini, tapi berkat seorang perempuan bernama Siti, saya belajar bahwa kekuatan tidak selalu berbentuk bentakan, harta, atau jabatan. Kadang, kekuatan hadir dalam diam, dalam sabar, dalam pemaafan." Semua orang bertepuk tangan, tapi aku tak ikut bertepuk. Aku hanya menunduk, meneteskan air mata, karena rumah yang dulu membuatku menangis, karena dipermalukan, kini membuatku menangis. Karena akhirnya, rumah itu layak disebut rumah. Beberapa bulan setelah peresmian Rumah Kedua, hidupku menjadi lebih sunyi. Tapi dalam kesunyian itu, aku menemukan arti tenang yang sesungguhnya. Tak ada lagi suara teriakan memanggil dari lorong. Tak ada lagi cibiran setiap kali aku berjalan melewati ruang tamu. Tak ada lagi tangan-tangan yang melempar barang ke lantai dan menyuruhku mengambilnya. Kini, yang ada hanya suara-suara mesin jahit, canda tawa perempuan yang kembali belajar bermimpi, dan suara doa lirih dari ibu-ibu yang selama ini hanya tahu rasanya diremehkan. Dan di tengah semua itu,
aku memilih tetap menjadi penonton. Bukan aktor utama, bukan bos, tapi seseorang yang hadir untuk menjaga cahaya tetap menyala. Suatu sore, saat senja hampir turun, aku berdiri di depan bangunan rumah kedua. Langit berwarna keemasan. Beberapa anak kecil bermain di halaman. Ibu-ibu berkumpul di bawah pohon sambil menyulam dan bercengkrama. Salah satunya, Bu Melani. Ia tak lagi memakai pakaian mahal, tak lagi membawa tas bermerek. Tapi wajahnya justru tampak lebih damai. Saat ia melihatku, ia menghampiri. Tak banyak bicara. Hanya duduk di sebelahku di bangku kayu panjang. "Anak saya, Ratna," katanya pelan. Dulu selalu takut kehilangan posisi. Tapi dia lupa bahwa posisi di hati orang lain jauh lebih penting dari posisi di kantor. Aku tersenyum, memandang langit. Bu Melani lalu berkata lirih, "Siti, aku tahu aku bukan ibu yang baik untukmu saat dulu kamu tinggal di rumah kami. Tapi kalau bolehkah hari ini aku menganggapmu sebagai anak sendiri?" Air mataku menetes, tanpa suara. Aku hanya mengangguk, dan ia memelukku pelan. Hari itu, di halaman rumah yang dulu menjadi saksi, aku dicaci dan dihina. Aku dipeluk oleh orang yang dulu ingin mengusirku, dan pelukan itu terasa lebih hangat dari semua selimut yang pernah kugunakan selama hidupku. Malamnya, aku dan Fatar duduk di teras rumah. Kopi hangat di tangan, suara jangkrik di kejauhan. Fatar menatapku dengan sorot mata yang tak berubah sejak hari pertama dia datang ke belakang rumah, menyapaku sambil tersenyum. "Kamu tahu, Siti, kita sudah sampai di tempat yang bahkan dulu tak pernah kita bayangkan." Aku mengangguk. Dan semua itu bukan karena kita hebat, tapi karena kita memilih jalan yang tidak ramai. Jalan yang sunyi, jalan yang menunggu. Ia menggenggam tanganku, lalu berkata pelan, "Aku bangga padamu, bukan karena semua yang kamu miliki sekarang, tapi karena kamu tetap Siti yang dulu, yang gak pernah hilang hatinya." Aku menunduk, meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, dalam hidup ini tidak semua kemenangan harus bersuara. Kadang, kemenangan sejati adalah saat kita mampu memaafkan, saat kita bisa berdiri tanpa harus menginjak siapapun, dan saat kita mampu tetap lembut, walau pernah dilukai habis-habisan. Dan malam itu, aku tidur dalam pelukan seseorang yang mencintaiku bukan karena siapa aku sekarang, tapi karena siapa aku saat aku bukan siapa-siapa. Karena dalam hidup, tidak semua orang yang rendah akan selamanya dipandang rendah. Dan tidak semua orang yang tinggi akan selamanya berdiri di atas. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.